Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juraidah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari hasil menyimak video kuliah daring yang diberikan oleh dosen saya. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja mata rantai aktivitas kritik sastra? Nah, saat berbicara tentang kritik sastra, seorang kritikus harus mengetahui terlebih dahulu esensi atau konsep dari kritik sastra itu sendiri. Hal ini diperlukan sebagai fondasi dalam penulisan kritik sastra yang sesuai dengan kaidahnya, yaitu dengan tahap membaca. Selanjutnya, kritik sastra dimulai dari tahap apresiasi. Tahap apresiasi berarti pembaca menilai kemasan dengan menampilkan unsur intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah karya sastra. Penilaian pun lebih banyak didominasi oleh deskripsi dan eksplanasi. Biasanya tahap apresiasi ini dilakukan oleh pelajar SMP dan SMA. Para pelajar baru diperkenalkan dengan karya sastra, sehingga penilaian pelajar terhadap karya sastra itu hanya sebatas menilai kemasan yang tertulis tanpa kedalam dan intensitas tinggi. Tahap apresiasi ini juga dikenal dengan resensi. Perbedaan resensi dengan kritik sastra adalah tingkat kedalaman pembahasannya. Selanjutnya, tahap berikutnya adalah pemberian tanggapan. Tahap ini sudah dapat dikategorikan sebagai aktivitas kritik sastra akibat dari kemasan terhadap makna menjadi titik tolak kritik sastra. Hal ini dilakukan karena ada hal yang tidak diungkapkan secara jelas dalam karya sehingga pembaca dapat turut andil terhadap pembaca secara umum. Selanjutnya, penulisan tanggapan. Penciptaan kembali suatu hal baru yang tersimpan dalam karya sastra harus dapat diungkapkan dengan utuh, runut, dan jelas. Terlebih lagi, tidak ada format khusus dalam kritik sastra. Semua gagasan dalam penulisan kritik sastra harus saling berkaitan dan saling menguatkan satu sama lain, sehingga menjadi sebuah kesatuan yang dapat memudahkan pembaca dalam memahami maksud dari kritik sastra. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa misi kritik sastra? Misi dari kritik sastra itu untuk memudahkan pembaca memahami karya sastra secara mendalam, khususnya hal yang belum terungkap dengan intensitas tinggi. Kritik sastra sebisa mungkin mengungkapkan hal tersirat yang bernilai untuk dijelaskan kepada pembaca. Namun, hal bernilai itu merupakan sesuatu yang belum pernah dibahas atau diulas oleh kritikus lainnya. Dengan begitu, kritik sastra dapat dinilai berbobot karena menampilkan sisi lain dari sebuah karya sastra yang berbeda dari lainnya. Selanjutnya, pertanyaan ke-6. Apa yang belum Anda pahami dari penjelasan narasumber? Narasumber mengatakan, semakin banyak kritik sastra, semakin panjang pula usia karya sastra. Sebaliknya, bila tidak ada kritik pada suatu karya sastra tersebut dapat dengan mudah hilang dari peredaran tanpa ada rekam jejak. Nah, yang saya tidak pahami adalah bagaimana hubungannya kritik sastra dengan mudah hilangnya karya sastra dari peredaran tanpa ada rekam jejak. Pertanyaan yang ketujuh adalah, pengetahuan baru apa saja yang Anda dapatkan dari penjelasan narasumber? Narasumber Meneke Budiman mengatakan bahwa teori dalam kritik sastra belum tentu menerangi cahaya secara terang benderang dari kegelapan sebuah karya sastra. Teori hanyalah pendukung untuk menjadi rambu atau petunjuk jalan sehingga kompleksitas teori karena itu bukanlah sebuah kritik sastra, melainkan lebih kepada kajian teori sastra. Selain itu, hindari menggunakan deskripsi dan eksplanasi karena kedua hal tersebut hanya mengungkapkan kedangkalan. Kritik sastra justru harus dapat mendalami intensitas makna supaya karya lebih berbobot. Hal ini disebabkan tidak ada benar atau salah dalam kritik sastra.
Hanya saja kritik sastra itu dapat dikatakan berbobot atau tidak berbobot. Sebagai contoh, jika kritikus mengungkapkan hal yang sama dengan kritik sastra lain sebelumnya, kritik sastra tersebut menjadi tidak berbobot. Jangan pula terjebak dengan kritik atas kritik sastra, karena itu dinamakan ulasan atau review. Kritik sastra yang baik adalah kritik yang mudah dipahami dan mengungkapkan hal yang belum diberikan kritikus sebelumnya. Baik, itu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.